Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bab kedua dengan materi beriman kepada hari akhir. Silakan dibuka bukunya, buku LKS-nya dibuka dan siapkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Nah, hari kiamat atau hari akhir merupakan rukun iman. Anak-anak pasti sudah tahu ya bahwa hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam raya dan seluruhnya akan berakhir dan mengalami kehancuran. Jadi alam raya yang indah ini, alam semesta yang bagus ini suatu saat akan berakhir karena Allah sudah memberitahukan kepada kita melalui Al-Quran bahwa suatu saat nanti alam raya ini akan berakhir dan akan mengalami kehancuran. Nah, ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Ini merupakan dalil bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Nah, hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Ini harus kita pahami bahwa alam semesta baik yang bisa kita lihat maupun yang ada di alam semesta, yang ada di luar angkasa, itu semua akan hancur. Ditandai dengan apa? Salah satunya, nanti malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala atas perintah Allah sebagai tanda hari kiamat telah datang. Jadi Allah yang akan memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala ketika hari kiamat itu tiba. Lalu, manusia hanya diberi tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ini yang ibu ingin jelaskan kepada anak-anak bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengetahui persis kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah saja yang mengetahui hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada informasi bahwa hari kiamat akan tiba di tahun 2020 misalnya, itu salah. Atau misalnya 2 tahun lagi akan terjadi kiamat, itu juga salah. Itu bukan merupakan kabar yang benar, karena hanya Allah saja yang mengetahui hal tersebut. Kenapa Bu hanya Allah saja yang mengetahui hal tersebut? Ini bertujuan agar kita manusia senantiasa beribadah kepada Allah, agar kita senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun. Nah, manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar itu seperti apa? Padang mahsyar itu sebuah tempat yang sangat luas sekali, di mana Allah mengumpulkan semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Berarti luas ya Bu? Tentu luas, tetapi kita tidak tahu berapa ukurannya, karena itu merupakan ilmu Allah. Kita tidak bisa memperkirakan seberapa luas padang mahsyar tersebut. Nah, setiap manusia mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Jadi, kalau anak-anak misalnya di rumah, ibu meminta anak-anak untuk mengerjakan tugas sendiri, kerjakan tanpa
orang tua yang menuliskan. Nah, nanti itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau misalnya anak-anak yang menuliskan adalah orang tuanya, berarti nanti siap-siap mempertanggungjawabkan hal tersebut, amal perbuatan tersebut di akhirat. Begitu juga ketika ujian, misalnya tidak boleh mencontek. Nah, kalau tidak mencontek ataupun kalau mencontek, nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini adalah gambaran peristiwa hari kiamat. Allah menggambarkannya di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, silakan anak-anak buka di buku LKS-nya ya. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti buluh yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, ini salah satu gambaran peristiwa hari kiamat yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11. Silakan nanti anak-anak baca bersama orang tuanya ya. Selanjutnya, ada beberapa nama lain dari hari kiamat. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mengatakan Yaumul Akhir, itu sama juga dengan hari kiamat. Jadi Yaumul Akhir ini adalah hari yang paling akhir dalam kehidupan manusia. Penjelasannya silakan anak-anak lihat di buku LKS ya. Lalu yang kedua, Yaumul Ba'tsi. Yaumul Ba'tsi itu artinya adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya pada waktu hidup di dunia. Yang ketiga, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan, di mana hari pembalasan amal perbuatan manusia, yang baik akan dibalas dengan surga dan yang buruk akan dibalas dengan neraka. Yang keempat adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan segala amal perbuatan manusia pada waktu hidup di dunia, baik itu amal buruk maupun amal kebaikan. Sekalipun itu sebesar atom tetap akan diperhitungkan. Jadi sekecil debu pun itu akan diperhitungkan. Yang kelima adalah Yaumul Taghabun, artinya hari kerugian, di mana hari itu manusia akan mengalami kerugian, terutama orang-orang yang amal perbuatannya buruk di dunia. Selanjutnya Yaumul Hasyr, yaitu hari dikumpulkannya manusia dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia paling akhir. Selanjutnya Yaumul Fasl, yaitu hari keputusan, di mana hari manusia diancam, di mana hari keputusan terakhir bagi manusia tentang nasibnya. Lalu Yaumul Wa'id, hari ancaman, di mana manusia diancam dengan siksaan neraka. Dan yang terakhir adalah Yaumuddin, artinya
artinya hari pertanggungjawaban. Di mana hari itu manusia mempertanggungjawabkan agama yang dianutnya pada waktu hidup di dunia. Jadi, kita menganut agama Islam pun ternyata nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu memeluk Islam? Nah, jangan sampai tidak mengetahui ya kenapa kita memilih Islam sebagai din, sebagai agama. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang macam-macam hari kiamat. Macam-macam hari kiamat ini ada dua. Pertama kiamat kubro dan kiamat kubro. Namun penjelasan tentang macam-macam hari kiamat ini akan Ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Silakan nanti anak-anak tunggu video dari Ibu. Nanti akan Ibu infokan di grup pembelajaran kita. Demikian penjelasan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Silakan anak-anak dengarkan kembali video pembelajaran ini agar apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak pahami. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.